Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman, kembali lagi admin akan berbagi sebuah informasi yang sangat penting, yaitu guru honorer harus mengetahui info ini agar tidak gagal ikut ujian CAT UNBK P3K semi online. Jadi di sini fokus kita di sini adalah aturan-aturan yang harus teman-teman guru honorer pahami selaku calon ASN P3K guru, yang mana ketika teman-teman melanggar peraturan ini, maka teman-teman bisa saja gugur atau tidak bisa mengikuti ujian CAT UNBK P3K. Oleh karena itu informasi ini sangat penting buat teman-teman guru honorer simak, dan tentunya silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari teman-teman bisa mendapatkan 4 video yang berkaitan dengan info guru dan tunjangan. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Jadi informasinya seperti ini teman-teman. Ini adalah merupakan draft materi dari Puspendik Kemendikbud untuk P3K guru. Jadi admin ulangi, ini adalah draft materi dari Puspendik Kemendikbud untuk P3K guru. Yang pertama itu yang harus teman-teman pahami adalah sekalian merevisi penyampaian saya yang dulu, semua soal pilihan ganda termasuk wawancara. Jadi informasi yang harus teman-teman ketahui yang pertama adalah bahwa dari Puspendik Kemendikbud untuk P3K guru, yang pertama itu bahwa semua soal yang akan diteskan di P3K guru nantinya itu adalah berbentuk pilihan ganda. Jadi termasuk wawancara teman-teman ya, termasuk wawancara. Jadi termasuk wawancara teman-teman ya. Kemudian informasi kedua yang harus teman-teman ketahui dari materi Puspendik Kemendikbud untuk guru P3K adalah pengerjaan soal itu langsung sekali di dalam ruangan, dan kompetensi teknis ditaruh terakhir, jadi berhemat energi teman-teman. Jadi ini adalah informasi yang terbaru bahwa untuk kompetensi teknis itu dikerjakan paling terakhir teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah kompetensi manajerial sosiokultural, kemudian kompetensi tes wawancara, dan yang terakhir itu adalah kompetensi teknis. Dan ini adalah informasi yang cukup penting untuk teman-teman honorer ketahui, khusus untuk pengerjaan sel kompetensi. Jadi teman-teman, ini sudah terjawab dari beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber di channel ini, bahwa yang dikerja pertama apa bang? Nah, jadi jawabannya di sini. Jadi untuk kompetensi teknis itu ditaruh di terakhir, jadi berhemat energi ya. Itu informasi langsung dari materi Puspendik Kemendikbud untuk P3K guru. Seperti itu ya. Jadi soal kompetensi teknis itu dikerjakan paling terakhir teman-teman ya. Kemudian di sini di poin 3, jangan coba-coba datang mepet sesi jadwalnya nanti. Jadi teman-teman ini jangan datang terlambat ya. Persiapan di lokasi lebih kompleks daripada seleksi-seleksi yang lalu. 1 jam sebelum mulai dipastikan sudah di lokasi tes. Ini juga untuk poin 3 ini jangan diremehkan teman-teman ya. Masalah kedatangan teman-teman di tempat tes itu diusahakan itu tepat waktu, atau minimal teman-teman datang sebelum ujian dilaksanakan, yaitu paling bagusnya itu menurut di sini itu 1 jam sebelum mulai ujian itu teman-teman sudah berada di lokasi ya, agar nantinya teman-teman itu tidak terlambat dan tidak panik pada saat akan mengerjakan soal. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian untuk informasi yang keempat adalah berbeda dengan CPNS, P3K guru menggunakan sistem CAT semi online seperti UNBK atau ANBK. Admin ulangi, untuk P3K guru tentunya tesnya itu sangat berbeda dengan CPNS. Karena kenapa? Untuk P3K guru itu teman-teman itu menggunakan sistem CAT semi online seperti UNBK atau ANBK. Lokasi yang sudah beredar kebanyakan tempat tesnya di sekolah-sekolah ya. Jadi kebanyakan untuk kabupaten, provinsi, kota itu kebanyakan tempat tesnya itu di sekolah-sekolah teman-teman ya. Tapi bisa jadi nanti di sebuah gedung atau apalah, tergantung dari panitia pelaksana tesnya nantinya. Seperti itu ya. Oke, jadi ini 4
poin yang sangat penting yang merupakan draft materi Puspendik Kemendikbud untuk P3K guru yang admin berhasil rekap ya. Jadi yang penting sekali di sini adalah ini yang nomor 2, pengerjaan soal itu langsung sekali dalam ruangan dan kompetensi teknis itu ditaruh terakhir. Jadi teman-teman harus berhemat energi. Nah, sekarang kita coba lanjut ke informasi berikutnya. Nah, di sini sudah jelas teman-teman ya. Di sini sudah jelas kami rangkum tentang draft rencana sesi ujian seleksi P3K guru. Nah, di sini ada 2 sesi. Yang pertama sesi pertama dan sesi kedua. Nah, sesi pertama itu mulai pukul 7 sampai pukul 7.15. Durasinya 15 menit. Itu kegiatannya peserta hadir di lokasi ujian, pemeriksaan suhu tubuh, kemudian pemeriksaan dokumen COVID, kemudian setelah itu memasuki ruang tunggu. Nah, maksudnya di sini untuk pemeriksaan dokumen COVID itu berarti memeriksa swab ya, kartu swab dengan kartu deklarasi sehat seperti itu ya. Kemudian nantinya ada pemeriksa suhu itu dimulai di pukul 7, pukul 7.15 untuk sesi pertama dan pukul 13 dan sampai pukul 13.15 untuk sesi kedua. Kemudian pukul 7.15 sampai pukul 7.40 sesi pertama dan pukul 1.15 sampai pukul 1.40 itu 25 menit itu ada proses registrasi teman-teman ya. Kemudian setelah proses registrasi ada pemeriksaan identitas, kemudian ada penjelasan, kemudian ada penitipan tas ya. Setelah itu di pukul 7.40 sampai pukul 7.50 untuk sesi pertama, kemudian pukul 13.40 sampai 13.50 itu 10 menit waktunya, itu peserta memasuki ruang ujian, kemudian melakukan body checking ya. Di sini ada pemeriksaan body checking nantinya atau ada reconciliation ya, itu yang pemeriksaan wajah kalau tidak salah. Kemudian untuk sesi pertama di pukul 7.50 sampai pukul 8 sampai untuk sesi pertama dan pukul 13.50 14.00 untuk sesi kedua 10 menit waktunya. Di sini ada penandatanganan daftar hadir teman-teman ya. Setelah itu ada pembagian kartu login, ada pembacaan tata tertib seperti itu. Kemudian nantinya pelaksanaan tesnya itu pukul 8 sampai 8.40 untuk sesi pertama, kemudian pukul 2 sampai pukul 2.40 itu durasinya 40 menit, itu pengerjaan soal manajerial dan sosiokultural ya. Nah, seperti itu. Kemudian pukul 8.40 sampai pukul 8.50 untuk sesi pertama, kemudian sesi kedua pukul 14.40 sampai pukul 14.50 itu waktunya 10 menit, itu ada tes wawancara teman-teman ya. Ada tes wawancara. Kemudian di pukul 8.50 sampai pukul 10 sesi pertama dan pukul 14.50 sampai 16.50 sesi kedua waktunya 120 menit itu pengerjaan kompetensi teknis. Jadi urutan pengerjaan soal di chat UNBK semi online P3K guru itu yang paling terakhir itu adalah kompetensi teknis. Yang paling pertama adalah manajerial dengan sosiokultural, kemudian disusul wawancara dan kompetensi teknis. Nah, ini adalah draft teman-teman ya, baru draft rencana sesi ujian seleksi P3K guru. Tapi tentunya teman-teman harus memahami ya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke informasi yang terakhir yang sangat penting untuk teman-teman guru honorer, yaitu yang berkaitan dengan penyajian tes. Jadi teman-teman guru harus memahami bahwa untuk materi tes seleksi P3K guru 2021 yang pertama itu adalah manajerial sosiokultural, itu waktunya 40 menit. Jumlah soal untuk manajerial itu adalah 25 soal. Kemudian jumlah soal untuk sosiokultural itu adalah 20 nomor. Bobot nilainya itu mulai dari 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1 dan menjawab dapat poin, tidak memilih pilihan opsi jawaban itu dapat 0. Kemudian nilai maksimal itu adalah 200, sedangkan nilai ambang batasnya adalah 130. Kemudian untuk tes wawancara itu waktunya adalah 10 menit teman-teman ya. Kemudian jumlah soalnya juga adalah 10. Bobot nilainya untuk wawancara 4, 3, 2, 1. Kalau tidak memilih pilihan opsi jawaban pilihan gandanya itu bernilai 0, nilai maksimal 40 dan nilai ambang batas adalah
adalah 24 seperti itu. Kemudian untuk tes wawancara itu nilainya 120. Waktunya 120 menit ya. Jumlah soal ada 100, bobot nilai 0 sampai 5. Jika benar mendapatkan poin 5, jika salah mendapatkan poin 0, dan jika tidak memilih opsi juga bernilai 0. Nilai maksimal itu 500 untuk nilai ambang batasnya. Teman-teman lihat Permenpan RB nomor 1127 tahun 2021. Nah, untuk nilai maksimal jika teman-teman menjawab benar semua adalah 740. Nah, di sini informasi penting terakhir adalah bentuk soal semua materi itu adalah pilihan ganda. Berarti mulai dari manajerial, sosiokultural, wawancara, dan teknis itu adalah pilihan ganda. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.